Kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini Z bakalan pilih kartu. Oke, di sini ada 3 pal. Z pakai set Good Tarot, Monology Oracle Tarot, sama Wafu Tarot ya. Monology Oracle ya, bukan Tarot ya. Oke, di sini Z akan buat 3 pilihan tentang perasaan dia yang paling dalam ya, yang dia tidak ungkapin ke dirimu. Dan kenapa dia nggak mau ungkapin ya. Oke, ada 3 pal ya. Di sini Z pakai 3 kalimat saya cinta kamu dalam 3 bahasa daerah. Pal yang pertama Z pakai bahasa Batak, Holong Rohang Kutuho ya. Kemudian yang pal yang kedua Z pakai bahasa Jawa, Surakarta Solo ya, aku tresno marang sliramu. Kemudian yang ketiga, Z pakai bahasa Sunda, abdinya ka anjeun, gitu ya, abdinya ka anjeun. Semoga sih benar ya, karena untuk bahasa Sunda Z memang nggak oke, atau lebih tepatnya Z cuma tahu dikit banget. Oke. Jadi ada 3 pilihan, sekali lagi, Holong Rohang Kutuho bahasa Batak. Pilihan yang kedua, aku tresno marang sliramu bahasa Jawa, Surakarta Solo. Dan yang ketiga, abdinya ka anjeun bahasa Sunda ya. Mohon maaf kalau pelafalan Z salah, karena Z ini lahirnya di Jawa, jadi Z lebih fasih bahasa Jawa. Oke. Dari 3 pilihan ini, bayangkan orang yang Anda ingin lihat perasaan terdalamnya itu apa dan kenapa dia tidak sampaikan. Ini adalah hubungannya dengan asmara. Ya, kenapa dia tidak sampaikan dan sebenarnya dia itu apa sih yang dia rasakan? Bukan apa yang mau dia utarakan loh ya, apa sih yang dia rasakan? Mungkin ini cuma kayak melirik ke dalam aja. Oke, semoga ini membantu. Dikasih waktu untuk memilih pal 1, 2, 3. Sudah pilih ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Dengarkan podcastnya di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Kita langsung ke pal yang pertama. Jangan lupa klik like, share, comment, dan share, like, share, subscribe, dan komen ya. Untuk yang di YouTube, komen di bawah ini kalau rasanya resonate. Dan kemudian kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, ada di deskripsi di podcast, juga ada di deskripsi di YouTube. Oke, kita langsung ke pal yang pertama yuk. Oke, kita mulai dengan pal yang pertama ya, yang Holong Rohang Kutuho ya, aku cinta kamu dalam bahasa Batak. Oke, yang pertama kita cek dulu ya. Sebenarnya perasaan terdalam dia apa sih? Page of Water. Oh, ternyata dia ya mau menawarkan cinta, mau datang ya. Saya suka pakai kata-kata ini nih, mau menawarkan cinta. Ada love offer di sini, ada penawaran cinta, penawaran kasih sayang. Itu sebenarnya dia maunya kayak gitu ya. Tapi kayaknya takut sakit hati nih ya, Three of Air. Mungkin takut terbebani kali ya, mungkin takut nggak mau salah langkah, tapi takut terbebani. Oke. Mungkin pernah ada luka cinta sebelumnya, ya, sehingga dia takut untuk melangkah, nggak mau berbuat salah. Oh dear, kenapa gitu? Messenger of Air. Oh, ternyata dia gitu. Ternyata dia udah pasang ini ya, udah pasang pedang sendiri gitu ya. Jadi dia nggak mau maju. Oke, dia udah pasang tonggaknya dia. Pokoknya aku udah daripada aku sakit ya, aku bakalan stop ya. Jadi dia sepertinya ya, aku mau, tapi aku kayaknya takut. Dan oleh karena ketakutan dia udah kayak pasang tonggak atau pasang pedangnya dia dulu untuk bilang enggak mungkin, atau untuk
memantapkan hatinya sendiri juga sebenarnya untuk melawan perasaan dia sendiri gitu. Karena dia tuh kelihatan energinya, dia sedih, dia takut, ya, dia rasanya ini bakalan menderita gitu. Kayaknya ini nggak bakalan sukses, ini nggak bakalan jalan untuk kita, gitu ya. Gitu sih. Ada-ada aja ya. Namanya perasaan terdalam ya. Ini kan kita ngulik-ngulik ya sampai ke dalam hati dia yang paling dalam. Kayaknya ternyata dia begitu sakit hatinya ya. Ternyata dia begitu takutnya gitu ya. Traumanya dia atau entah itu mungkin ini banyak faktor, bisa jadi zaman sekarang ini kan udah terlalu banyak sinetron apa ya, udah banyak media sosial yang suka cerita curhat-curhat gitu ya, apa aja ya. Bisa jadi kalaupun dia belum punya pengalaman cinta pun dia itu ada rasa takut gitu. Nah sebenarnya di sini tergantung kondisi kalian masing-masing ya, karena ini nggak pasti kalian itu belum punya hubungan. Ini bisa jadi kalian sudah berhubungan, tapi perasaan terdalamnya dia kalau di sini ya, yang saya lihat yang di part pertama yang aku cinta kamu dalam bahasa Batak ini kayaknya lebih ke dianya menolak, dianya nggak mau masuk dalam cinta, nggak mau masuk ke zona cinta. Oh, dia tapi mau ini, dia mau hubungan kalian itu full ya, dia mau hubungan kalian itu kayak mulai dari baru lagi gitu. Jadi bisa jadi kayak dia dan kamu tuh ada apa ya, ada entah itu ada cinta yang hubungan yang baru gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi dia mau belajar ya, belajar untuk lebih kenal kamu dulu, pelan-pelan dulu ya. Makanya kalau terasa dia agak lambat ya karena memang dia kayaknya takut sakit gitu. Kerasa banget sih. Dan dia kayaknya mau, tapi dia mau belajar, kelihatan dari full, dia mau mulai dari baru lagi. Jadi bukan berarti dia mutlak gak bakalan mau sama kamu, tapi dia mau kasih kesempatan untuk mulai dari baru lagi gitu. Jadi pelan-pelan dulu ya, anggap aku tuh masih baby, aku masih bayi, aku masih belajar gitu. Jadi pelan-pelan dulu ya, gak usah terburu-buru gitu. Karena dia Nine of Air. Ya jelas dia takut sakit, dia takut tersiksa, dia takut nanti salah langkah ya, dia nggak mau salah langkah gitu ya, dia nggak mau ada serangan terhadap diri dia sendiri, dia nggak mau membuat diri dia tersiksa, dia mau yang oke-oke aja, yang enak-enak aja gitu ya. Jadi dia lagi main aman nih ceritanya, dia makanya dia pelan-pelan. Dan dia belum menunjukkan kepastian karena emang ya belum pasti. Yuk belajar lagi, aku masih bayi nih, aku masih mulai merangkak ke arah asmara, jadi masih belajar ya. Dia nggak minta kamu ajarin dia karena dia sendiri mau mempelajari sendiri. Jadi dia mau kayak learning by doing, jadi dia mau kayak ya sama kamu mungkin ya kalau kalian sudah jalani hubungan ya jalani dulu, kalau belum jalani hubungan ya pokoknya dia pelan-pelan aja gitu ya, karena nggak mau sakit hati, nggak mau banget. Three of Earth, nah udah keluar kartu positifnya nih. Jadi kalau dengan pelan-pelannya itu, ini kayak satu cerita nih kayaknya nih, Three of Earth. Jadi kalau dengan pelan-pelan belajar dulu, karena aku nggak mau sakit hati, kita jangan terburu-buru gitu ya. Aku juga mau nawarin cinta tapi aku ngerem gitu ya, nanti baru kita bisa happy ya. Karena ya mungkin dalam pandangan dia learning is good ya, belajar itu bagus, so why not, kenapa nggak pelan-pelan aja, slowly but sure kita bisa belajar tentang kamu tahu tentang aku tahu tentang kamu gitu. So that's what we need, itu yang kita butuhkan. Baru kalau kita udah belajar, kita bisa saling memahami, udah lebih happy ya, baru kita nanti melesat jauh ke depan gitu ya. Tapi sekarang maunya kayak gitu
gitu. Jadi dalam hati dia tuh mungkin dia nggak ungkapin ketakutannya, ternyata jadi terdalamnya ini adalah perasaan ketakutan yang besar yang mungkin dia nggak mau tunjukkan, karena mungkin dia nggak ngomong ke kamu, takutnya nanti kamu tersinggung, ya kan? Salah apa gue gitu sama kamu gitu kan? Kita kan, gue nggak pernah nyakitin lu gitu ya. Tapi ya namanya orang ya pasti punya perasaan sendiri gitu ya. Ya pasti punya pikiran sendiri yang kita tidak bisa atur. Oke, setiap orang punya perasaannya sendiri. Dia punya kehidupannya sendiri ya. Sebelum bertemu kamu dia sudah punya kehidupannya sendiri. Itu yang selalu saya tekankan, bahkan dalam diri saya sendiri. Pasanganku sudah pernah punya kehidupan sendiri dan saya baru bertemu dia di usia sekian, setelah sekian puluh tahun dia hidup, dan kemudian saya baru ketemu dia. Maka apa yang dia rasakan saya tidak bisa ubah gitu ya. Kalau dia mau punya perasaan dia sendiri, dia mau punya anggapan persepsi dia sendiri, monggo, seperti itu. Makanya dia kayak dia takut sakit hati, ya wes nggak apa-apa, biarkan aja, karena nanti dia belajar kan. Nah, tugas kamu adalah menunjukkan ke dia kalau kamu sama aku ya, kalau kamu memang benar mau sama dia ya, kalau kamu memang menjalin hubungan sama dia, kalau kamu sama aku, kamu harus tunjukkan kalau aku ini aman, gak akan kamu sakit hati. I will love you forever. Aku akan mencintaimu selamanya gitu. Karena holong rohang kutuho, karena aku cinta kamu. The Star. Beneran deh, ini kayak story deh. Dari yang kartu negatif masuk ke kartu positif ya. Nanti kita lihat kartu surprise-nya, tapi udah sampai The Star tuh. Udah sampai Tree of Earth, Page of Fire, jadi mulai ada antusiasme gitu ya, mulai membara gitu, dan ada kartu bintang yang berarti harapan itu ada. Nanti kita sama-sama bentuk harapan, dia mau gitu. Dan dia mungkin punya imajinasi. Jadi perasaan terdalamnya itu kita pelan-pelan aja. Kalau memang kamu dan aku tuh benar-benar nyambung, kita bakalan ada harapan untuk bersama. Harapan itu besar. Magician, ya bener deh, kartu surprise-nya kayak gitu. Jadi kartu surprise-nya Magician, yang kartu yang terakhir. Jadi ya ini menunjukkan kalau Magician penyulap ya, penyihir, perubahan ya ke arah yang saya lihat sih ke arah yang positif ya, karena ini semua udah, ini sampai di sini nih 4 kartu ini udah kartu positif. Ini di sini masih kayak perjuangan gitu ya, masih kayak dia sebenarnya perasaan terdalam dia kayak gini, tapi dia berencana kalau emang kita oke ya, kalau emang aku nggak bakalan sakit hati, kalau emang aku itu nyaman sama kamu, kita pasti bisa happy. Dan aku akan ubah perasaan ini menuju perasaan ketidaknyamanan ini, karena kan awalnya memang sebenarnya dia ya ini nggak negatif juga. Kartu pertamanya udah Page of Water, jadi sebenarnya dia mau nawarin cinta, tapi dia kan kayak masih takut sakit hati, takut patah hati, takut gak nyaman gitu ya. Nah, jadi dengan ini dia kayak oh that's good ya, oh ya bagus gitu ya. Kalau emang aku tidak sakit hati ya, nantinya setelah kita jalani, setelah kita belajar, kan aku masih baby, aku masih mau belajar. Nanti setelah belajar pasti ada perubahan, dan dia meyakini itu, dia mengharapkan itu. Tapi sekarang ini jangan buru-buru ya gitu. Gak ada pandangan negatif soal kamu sama sekali, gak ada kayak dia prasangka buruk atau kayak gimana, enggak. Cuman slowly dulu ya, pelan-pelan dulu. Nah, saya kasih validasinya di sini ada Page of Bows Toad, oke. Di sini ada Page of Bows, oke. Terus di sini ada Seven of Bows, oke. Page of Bows sama Seven of Bows. Di sini ada, ini sebenarnya 2 kartu yang sama, jadi ini cuman kayak validasi aja. Si Page of
one space of fire, di sini space of bows, yang sama juga elemen api juga. Dan di sini si Toad ini menunjukkan betapa dia begitu punya wibawanya ya, begitu punya karismanya kayak gitu. Dan dia sepertinya kayak kalau memang ada lingkungan yang mendukung, situasi yang mendukung, aku pasti akan mendekatimu, melakukan langkah maju ya kan, maju ya. Dia yakin dia bisa maju. Dan Seven of Bows clearance, akan ada kejelasan dari dianya sendiri gitu ya. Dia pasti akan lebih menunjukkan sikapnya dia yang sebenarnya ke kamu, maksudnya maunya dia apa. Kalau sebenarnya sih dilihat di sini memang masih proses belajar, masih proses pengen mengetahui kamu, dan masih pengen tahu kamu sama dia itu ke depannya bakalan kayak gimana. Jadi makanya dia masih wanti-wanti ya, masih pelan-pelan gitu. And Seven of Stones healing ya. Jadi dia mungkin ada luka di hatinya dia, mungkin ada masa lalu yang aku ingin sembuhkan gitu ya, dia ingin sembuhkan. Jadi kasih dia waktu ya sayang ya, kasih dia waktu, jangan kejar dia, biarkan dia paham, dia tahu perasaan dia sendiri. Sekali lagi, semua orang pernah punya kehidupan dia sendiri sebelum bertemu denganmu sebagai pasangan. Ya, setiap orang ya, dia lahir dari rahim ibunya sendiri, menjalani kehidupan dia sendiri sampai bertemu dengan gitu. Makanya saya pernah dengar satu quote yang seperti ini, sayang, terima kasih sudah berjuang sama aku dari nol sampai aku sukses gitu. Kamu nol itu ya dari bayi gitu. Kenapa harus bukan kamu yang temani dia, tapi mungkin ibunya, mungkin orang tuanya, keluarganya, bukan kamu yang menemani dia gitu. Ya, tapi berjuang dari sebelum kamu sukses, setelah kamu dibesarkan oleh orang tuamu ya, sebelum kamu sukses aku temani kamu, bukan dari nol. Oke. Dan dia lagi healing di sini, dia mau sembuhkan diri dia dulu, itu validasinya ya. Dan kalau benar kan nih di sini validasinya, jadi kalau emang cukup sukses hubungan kita, pasti aku akan maju ya, pasti aku akan tegas, aku akan ngegas gitu, kayak gitu. Oke, terus udah gitu, nah kenapa dia nggak mau ungkapkan perasaan ini? Kenapa? Oke, di sini a fiery climax approach. Oke. Di sini ada mungkin dia nggak ungkapkan perasaan ini justru karena perasaan dia menggebu-gebu kayaknya sama kamu. Dan itu mungkin agak menakutkan di dia. Kalau terlalu menggebu-gebu, ini bisa jadi terburu-buru. Ya, kalau terburu-buru, takut dia harus ngerem nih, gitu. Ya, karena dia nggak mau ngegas nih ya, dia nggak mau ngegas, dia nggak mau salah. Oke, dia tipikalnya mau pelan-pelan, lihat kanan kiri dulu, situasi oke, baru jalan, gitu. Ya. Terus udah gitu, you are very close to achieving your goals. Oke. Ya, dia nggak mengungkapkan ini karena ya memang dia tahu kalian itu, mungkin feeling dia ya, kalian itu bakalan bisa bersatu gitu ya. Tapi memang kita udah deket nih sampai ke goal. Tapi meskipun kita sudah dekat sampai ke goal kita, yang tentu saja kalau memang dua insan bersama, pasti tujuannya adalah supaya bisa bersatu, ada perasaan cinta yang dalam. Tapi ya memang dia pendam itu gitu loh ya. Kayaknya dia sih punya feeling kalian tuh bisa ngarah ke arah positif, tapi dia tetap aja, aku harus pelan-pelan, aku harus
harus apa namanya, hati-hati, mungkin itu ya. Ini PAL 1 ini PAL hati-hati. Terus sama a personal issue reaches resolution. Iya betul ya, full moon in Cancer. Jadi ya kayaknya dia memang oh ya, ini mungkin ada zodiak Aries sama Cancer kali ya. Mungkin di sini juga nih orang yang dirimu tanyakan. Nanti coba kita lihat ada zodiak lain lagi nggak. Itu supaya untuk validasi juga kalau emang ini resonate untuk kalian ya, untuk orang yang kalian lihat. Ini personal issue reaches resolution ini kayaknya memang dia memang pikir caranya mesti kayak gini, mesti pelan-pelan. Mungkin karena dia ngelihat bukan dia yang tergesa-gesa, tapi mungkin dia lihat kamu agak tergesa-gesa gitu ya. Tapi sekali lagi energi bisa kebalik-balik ya, seperti video-video saya sebelumnya atau podcast saya sebelumnya. Pilih kartu ya, bisa kebalik-balik. Cuman kayaknya dia ngelihatnya kamu itu yang tergesa-gesa, sehingga dia ngerasa kayak oh mungkin caranya seperti ini gitu ya, caranya seperti ini, dan nanti baru pelan-pelan, hati-hati, nanti baru keluar hasilnya gitu ya. Kalau dengan hati-hati, pelan-pelan, karena ya kehati-hatian itu yang menciptakan suatu kesempurnaan, mungkin seperti itu ya. Tuh, a win-win outcome is forecast. Oh ya, ada satu lagi, ada Libra di sini. So ada Aries, Cancer sama Libra. Oke. Okay. Mungkin lebih resonate lagi kalau kalian memang mikirin seseorang yang punya zodiak ini. Oke, okay. A win-win outcome is forecast. Tuh. Jadi kita pelan-pelan aja. Oke, okay, itu yang kelihatan di dia. Kita pelan-pelan aja, dan mungkin dia juga menerima sinyal kamu agak tergesa-gesa, dia mau lebih ngeremin kamu. Ya, kita pelan-pelan aja, tapi dia juga mungkin punya feeling kalaupun dia pelan-pelan, kamunya juga mau ngikutin gitu. Makanya ya menurut dia ini win-win solution, artinya ini cara terbaik untuk kalian. So, perasaan terdalamnya dia, kalau saya simpulkan di PAL 1 ini adalah PAL hati-hati. Dia takut sakit hati, dia nggak mau terburu-buru, tapi kalau memang dia sih secara hatinya sendiri sih dia optimis, cukup optimis dengan hubungan ini. Jadi dia yakin sih, ada keyakinan hubungan ini bisa berhasil. Ya, kamu dan dia mungkin bisa bersatu gitu. Kemungkinan besar dalam pikirannya dia. Ya. So, inilah perasaan terdalamnya dia, dan semoga ini membantu kalian semua yang pilih PAL 1, yang Holong Rohang Kutuho, aku cinta kamu dalam bahasa Batak. Kita langsung ke PAL yang kedua. Kalau mau personal reading ada di deskripsi ya teman-teman, nomor WhatsApp saya. Yuk ke PAL 2. Kita beresin dulu kartunya. Oke, PAL 1 dan banyak ya, saya keluarin kartunya ya. Oke, kita lanjut ke PAL 2. Aku tresno marang sliramu yo, basa Jawa, saka Surakarta, Solo. Oke, perasaan terdalamnya apa nih ya? Eight of Fire. Yuhu. Perasaan terdalamnya membara-bara. Ternyata dia suka banget ya. Ternyata dia demen banget sih. Membara-bara sih. Dan kayaknya dia kayak pengen maju gitu. Pengen maju banget ya. Dia kayaknya tuh kayak gak mau menyerah dalam untuk kamu. Untuk kalian berdua dia gak mau menyerah. Rasanya membara. Dan apa sih zona kalian saat ini ya yang pilih PAL 2, yang bahasa Jawanya aku cinta kamu? Karena saya ngelihat kayak di sini itu kamu tuh dari zona yang non relationship gitu loh. Jadi bukan ada hubungan, dan dia mengubah ke arah yang ada hubungan. Asmara mungkin. Dia mau ada perubahan, transformasi di sini.
Tapi dia mau bijak ya dalam bertindak. Dia nggak mau salah. Dia mau bijak. Dia mau langkah yang diambil adalah tidak salah. Langkah yang diambil adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Gitu. Jadi aku nggak akan sekedar datang aja untukmu, ya. Aku mau. Jadi dia nggak cuman mau hadir sebagai lover, ya, atau pasanganmu, tapi dia maunya pokoknya dia mau kamu nyaman gitu ya. Jadi bukan cuma soal cinta, bukan soal nafsu, bukan soal memiliki. Dia maunya kamu nyaman dan harus adil gitu loh. Ya, dia nggak mau kayak kalau kamu sama aku, terus kamu nggak happy, terus kamu mungkin harus merelakan merelakan hubunganmu dengan orang lain. Apakah kalian yang ambil PAL ini tuh kalian sudah ada pasangan lain kah? Terus ini lagi mikirkan orang lain. Mungkin kayak gitu. Karena kelihatan banget kalau dia ini gak mau ganggu hubungan kamu dengan orang lain. Ya, saya lihat sebagian besar malah. Atau dia kayak pokoknya gak mau maksain kamu lah untuk suka sama dia. Tapi dia suka banget. 10 of water. Ini kalau kalian usia lebih dewasa, kayaknya dia ini ada kepikiran pengen serius, pengen berumah tangga sama kamu, pengen punya anak, kayak gitu. Ya, pengen ini banget lah, pengen bersatu gitu. Nah, ini mesti dipikirkan kembali nih, kenapa kayak dia nih bisa punya harapan begitu besar sama kamu. Nah, apakah kamu, Anda di sini yang memikirkan si orang ini juga memberi kesempatan gitu ya. Kadang kita tuh terutama sebenarnya nggak melihat gender sih, wanita laki-laki sama aja. Kadang kita PHP, tapi kita sendiri tidak betul-betul tahu ada kesempatan atau enggak untuk kalian bersama. Tapi ya PHP, cuman kayak memberi harapan doang. Sekasian si orang ini, ya. Dan setelah kamu kasih dia harapan, kamu yang mikir perasaan dia tuh sebenarnya kayak gimana. Lah, tapi kamunya bisa tidak memberi dia kesempatan untuk bersama dengan kamu. Energi bisa kebalik ya. Tower. Tuh kan. Dia kayak ngerasa ini dia mau kayak gini, dia mau punya keluarga sama kamu, dia mau bersatu sama kamu, tapi kayaknya dia ngerasa dia terpisah darimu, dia ngerasa kalian tidak bisa bersama. Ada apa? Kenapa kok dia nggak bisa membayangkan kemungkinan kalian bersama? Kenapa seperti tidak mungkin untuk kalian bersama? Ada apa? Tower di sini. Tuh, ada apa kalian? Patience. Tapi dia sabar loh. Dia mau nunggu, sabar dia. Ya. Mungkin dia tahu ya, kalian tuh udah bersama. Maksudnya dia mungkin gini. Dia tuh mungkin tahu kalau kalian berdua tuh tak mungkin, tapi dia mau nunggu. Atau dia mungkin tahu kalau kamu tuh PHP-in dia, tapi dia mau nunggu. Kenapa? Udah tahu di PHP-in kok mau nunggu? Hah, apaan sih? Tapi dia beneran sayang sih. Dia beneran suka. Saya juga ngelihat di sini bukan PAL yang kalian bohong sama dia kalau kalian sudah punya pasangan gitu loh. Ya. Cuman kerasanya seperti itu. Kecuali kalian single ya, ini orang beneran udah di PHP-in kalian, jadi dia kayak punya harapan besar gitu. Dan dia sabar nungguin kamu meskipun kayak dia ada kemungkinan gak bisa bersatu dengan kamu, the tower. Atau dia paham banget kalau kalian gak bisa bersama. Nah, dia sabar, bahkan dia menjauhi kamu. Gitu. Dia pergi karena dia pikir kalau itu yang terbaik untuk kita, aku pergi. Tapi dia masih simpan rasa.
Makanya mungkin dia, kalau kamu lihat hubungan kalian mungkin seperti dia datang, kemudian dia pergi karena dia tahu posisi, karena dia tahu posisi dia itu tidak nyaman, ya, tidak strategis gitu. Dia seperti tidak bisa dapatkan cintamu, dan dia seperti kayak harus berpisah denganmu. Mungkin hanya sebagian kecil dari kalian yang karena faktor eksternalnya dia, maksudnya karena faktornya dia sendiri yang dia mau pergi. Tapi sebagian besar dari kalian memang karena kamunya, makanya dia pergi. Kalau dari dia sendiri itu dia suka banget dan dia mau sama kamu, gitu. Tapi dia pergi karena ya dia pikir nggak bisa. Five of Water, ya ini dia rasa nggak bisa, oke? Dia menjauh dan benar-benar menjauh. Dia seperti melihatmu sebagai water, ya, sebagai apa ya? Air kan sumber kehidupan, ya. 80% dari tubuh manusia ini adalah air, gitu. Ya, dia sumber kehidupan. Jadi dia tahu kamu begitu berharga, oke? Tapi dia kayak nggak mampu untuk bisa dapetin kamu, gitu. Kayaknya kondisinya, nasibnya, karmanya itu kayak nggak sampai ke kamu, ya. Jadi dia pengen mengubah situasi, tapi dia begitu bijaknya untuk bilang, aku mau bahagia sama kamu, tapi aku tahu kita memang harus berpisah. Aku pergi, tapi aku sabar nunggu kamu. Masih menyimpan perasaan dalam. Five of Fire. Masih mau berusaha? Ya. Kalau ada kesempatan, dia akan datang lagi. Kalau memungkinkan. Dan saya ngerasa energinya dia bakalan datang lagi. Kalau dia udah pergi, dia akan balik lagi. Karena nggak tahan. Karena emang ada rasa. Ya, ada rasa besar, ada kepingin bersama. Kasihan sih, ya, karena rasanya cukup besar, tapi nggak bisa dia ngerasa kayak nggak bisa diperjuangkan gitu. That's a huge feeling loh, ini perasaan yang besar banget loh. Sedih kan dia? Moon, bulan tuh energinya kuat banget, tapi justru karena energi yang kuat ya, pasang surutnya air juga karena bulan kan, dan terutama elemen di sini juga air di sini ya, dua kartu ini airnya kayaknya berperan cukup besar di sini, yang begitu dia menginginkan kamu, dia merasa kayak kalau aku ingin aku mencintai orang seperti kamu, kamulah orang pilihanku, tapi dia sedih karena gak bisa dapetin kamu, gak bisa. Wah, aku ikutan sedih di sini. Dah, gimana ini? Padahal dia tuh masih mau berjuang loh. Ya, meskipun dia udah berpisah sama kamu, kalau memang ada kesempatan dia akan balik. Bahkan dia pengen balik lagi. Cuman kondisinya ini loh. Kondisinya ini kayak gini. Kamu bisa nggak ubah situasinya? Tapi tergantung sih ya. Kalau kalian udah punya pasangan, jangan ya. Kasihan juga PHP-in orang kan. Kecuali kamu sama dia ada harapan. Ya tergantung sih kondisinya gimana. Tapi rada kasihan sih. Gak rada sih, cukup kasihan nih, sedih dia. Sedih dia. Dia bakalan sabar nungguin kamu. Validasinya, instruction. Ten of Rose. Oh, jadi kalau misalnya kalau kamunya kayak, misalnya gini, kalian udah gak ada pembicaraan nih, terus kalau misalnya kamunya yang buka chat, kamu yang chat dia duluan, atau kamu yang call dia duluan, dia bakalan datang, nyamperin, gitu. Dia bakalan say hi lagi, gak tahan soalnya dia. Gitu. Five of Stones, endurance.
Bahkan dia mau bertahan. Nih, 2 kartu yang di sini dia ada perasaan sedih, dan di sini Five of Stones dia bertahan. 2 kartu ini sebenarnya berbeda elemen, tapi di sini terbaca di saya kalau dia sedih, tapi dia mau bertahan, gitu. Ya, Four of Vessels. Validasinya di sini, ternyata dia ada rasa capek nunggu juga gitu. Gini-gini terus kalian berdua. Ya. Jalannya mau kemana? Tapi gimana ya, perasaan dia emang muter-muter di situ. Kayaknya dia nggak bisa keluar dari situ. Ya, nggak suka dengan situasi ini, tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi sedih. Four of Stones. Tuh. Ternyata bener ya, kalau dia itu mau protection di sini tuh artinya dia mau sabar, dan misalnya kamu butuh dia ya, kamu cari dia akan bicara sama kamu lagi gitu. Kamu mau nggak komunikasi sama dia lagi? Kalau kamu tanya dalam diri kamu sendiri, pasti kamu akan, yang saya lihat sih di panel ini ya, karena itu kan personal reading ya, ini general reading, banyak energi yang saya tangkap. Cuma di sini nge-catch energinya cukup gede, yaitu energi bahwa dia mau ngelindungi kamu, dan kamu juga tipikalnya ini memberi harapan sama dia gitu. Jadi dia kalau datang lagi ya nanti kamu komunikasi lagi sama dia, menunjukkan kebutuhan kamu akan dia gitu. Ya, datang lagi dia gitu. Tapi sekali lagi sayang, kalau kamu sudah punya pasangan, please don't ya, tolong jangan, supaya nggak menciptakan sakit hati yang untukmu sendiri juga ya, jaga hatimu. Oke, terus kenapa sih dia menyimpan perasaan ini? Karena dia mau balance spirituality and practicality. Karena dia mungkin dia mau menyamankan hati dia sendiri, nggak mau bikin susah hati dia. Ya, mungkin dia mau lebih tenang, ya, nggak galau. Makanya dia lebih baik menjauhi kamu. Mungkin kamu ini sumber kegalauan dia. Mungkin kamu ini orang yang bisa merubah moodnya dia, karena kartu moon. Mungkin kamu ini bikin dia sedih. Dia diam supaya dia simpan sendiri, supaya dia bisa pergi jauh dengan tenang. Mungkin dengan tidak mengungkapkan atau tidak menunjukkan, dia lebih bisa, mungkin dia mau move on. Ya, mungkin dia sedang mencoba. Meskipun saya lihat berat di dia, mungkin dia sedang mencoba. Oke. Terus, you and your loved ones are safe. Dia seperti ini karena dia ngerasa, dia tahu mungkin kamu sudah punya pasangan. Mungkin dia ngerasa kamu juga bisa happy, kamu bisa bahagia, kamu tenang dengan pasanganmu. So you don't need me, kamu tidak butuh aku. Oke. Ini ada Pisces, ada Cancer ya, ada Pisces dan Cancer untuk zodiaknya. Terus the energy is gaining momentum. Dia sepertinya sampai di tahap puncak, dimana dia merasa
merasa sudah sampai ke tahap bisa melepas kayaknya gitu. Semakin dia bisa melepas, semakin dia bisa aku agak sedih, makanya jadi pelan-pelan ngomongnya. Makanya dia bisa lebih legowo, lebih let go kamu gitu, lebih melepas kamu. And that is sad, itu sedih banget. Karena dia mengharapkan, bahkan mungkin kalau kalian sudah di usia yang cukup dewasa, dia mengharapkan pernikahan, dia mengharapkan berkeluarga sama kamu, tapi kamu kok PHP-in dia? Dia begini karena dia merasa udah di titik dia bisa ngelepas kamu. Daripada dia sedih terus, dan dia juga kayaknya dia takut buat kamu sedih juga gitu. Tapi enggak deh. Ini lebih ke energi dia sedih sendiri. Mungkin dia nggak begitu paham ya. Mungkin sebagian kecil aja yang udah tahu perasaan kamu kayak gimana. Tapi sebagian besar di sini adalah dia sedih sendiri. Dan kamu mungkin yang masih cuman penuh dengan tanda tanya aja. Sebenarnya dia maunya apa sih kok dia datang dapat gitu. Okay? And then your dreams need a practical plan. Dia seperti ini karena mungkin dia mau sama kamu, tapi dia belum ada rencana mau berbuat seperti apa. Atau dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya dia, ya udah, karena belum ada rencana yang matang, belum ada langkah yang tepat yang seharusnya dia buat, dia lebih baik gini aja, ya, which is good menurut dia. Mungkin ini lebih baik, nggak berbuat yang nggak berbuat hal salah gitu loh. Oke. Itu untuk yang pilih PAL 2 ya. Cukup sedih ya, dia agak termenung tadi. Oke. Terima kasih yang sudah mampir ke videonya Z. Untuk yang pilih PAL 2, yang aku Tresno Marang Sliramu, bahasa Jawa Surakarta Solo. Oke, jadi langsung ke PAL berikutnya. Kalau kalian mau personal reading, bisa lihat di bagian deskripsi ya, di podcast ada, di deskripsi YouTube juga ada. Oke. Nonton podcast di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Kita langsung ke PAL yang ketiga, yang abdinya Kak Anjun. Yuk. Oke, ini PAL ketiga yang abdinya Kak Anjun Sunda. Ya, artinya aku cinta kamu dalam bahasa Sunda. Semoga saya benar ya. Kalau memang ada kesalahan, tolong dikoreksi ya, karena saya juga ini saya cari terjemahannya juga dan referensinya. Kalian yang orang Sunda yang boleh benerin saya. Oke, kita lihat ke perasaan dia yang terdalam dulu ya. Ace of Water. Oke. Hierophant. Oke, gini. Dia betul-betul punya perasaan yang murni. Ini orang yang tipikalnya itu jujur, nggak suka bohong ya. Jadi dia pun juga bukan orang yang suka menyimpan rahasia gitu loh. Jadi perasaan dia itu, dia seperti apa yang dia tunjukkan, ya itulah perasaan dia gitu ya. Kita coba gali lebih dalam lagi. Tapi kalau dari sepintas kelihatan dari Ace of Water, dia orang yang sangat mengalir, dan dia itu bisa jadi religius ya, karena ada The Hierophant di sini. Oke. Bisa jadi dia orang yang sangat adil karena ya fair gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya perasaan suka enggak yang enggak, dia tunjukkan. Jadi kamu jangan kayak dia kelihatannya kayak nggak suka, tapi siapa tahu dia suka gitu ya. Kalau dia menunjukkan diri tidak suka, ya tidak suka. Kalau dia menunjukkan diri suka, ya suka. Itu yang saya tangkap dari energi Hierophant ya. Karena dia begitu jujur. Ya, dia memegang teguh prinsip keadilan, kejujuran,
religius ya, dalam artian dia dekat dengan Tuhan. Jadi dia nggak mau kalau ngomong tuh maksudnya aku ya aku kayak gini gitu ya. Dia nggak akan bohong gitu intinya. Itu yang saya tangkap lah. Queen of Water. Di sini ada Ace of Water, di sini Queen of Water. Queen of Water-nya ini menunjukkan dia ada sisi feminim ya, cowok atau cewek nggak masalah. Sisi feminimnya ini begitu intuitif gitu ya. Berarti dia ini perasaan dia yang paling dalam itu aku kayak punya, jadi kayaknya dia ini membaca kamu gitu ya. Misalnya kamu nih sama dia, ini kan kita energi kolektif ya teman-teman ya. Jadi dari kalian mungkin ada yang mau sebagian besar lah ya, sebagian besar ada yang mungkin memang suka sama dia. Terus kemudian mungkin kamu orang Sunda juga ya, suka sama dia. Terus pengen tahu kenapa kok dia gitu-gitu aja reaksinya ya, atau nggak terlalu atau mungkin kalian sudah berhubungan dalam artian sudah pacaran atau sudah nikah atau apa ya. Perasaan terdalam dia adalah dia tahu banget perasaan kamu. Oke. Perasaan terdalam dia adalah dia tahu banget perasaan kamu, dan dia sudah menunjukkan perasaan dia secara jujur sehingga dia dia santai-santai aja. Bisa dibilang apakah dia suka atau tidak, saya nggak bisa bilang karena ini nggak kelihatan jelas di sini. Tapi yang saya lihat adalah dia itu clear dengan perasaan dia menunjukkan sekali ya. Jadi ini pokoknya tergantung apa yang kamu lihat kulitnya. Kalau Anda lihat kulitnya dia itu nggak suka ya nggak suka, suka ya suka, dan dia cukup intuitif, artinya saya kasih pesan ke kalian bahwa dia ini tahu apa yang kamu rasakan. Dan dia santai banget di sini. Dia juga dia sepertinya yakin bahwa dia itu apa ya? Dia sudah cukup cool ya. Dia sudah cukup jujur. Dia tahu dia benar, intinya seperti itu. Nah, saya ada membaca kemungkinan besar dia pretending atau seperti cuek ya, atau pura-pura dingin. Bukan pura-pura dingin, memang dia dingin karena memang dia mungkin lebih cenderung, mungkin sebagian besar kelihatan seperti nggak suka gitu. Nah, kalau dia nggak suka sepertinya karena dari Two of Air ini kayaknya dia nutup mata, kayaknya dia say no gitu ya, berarti memang dia nggak suka gitu. Tapi mungkin kalau kamu memang datang ke sini pengen tahu perasaan dia karena tahu dia suka atau kayak curiga dia suka atau tidak, jawabannya adalah dia tidak suka. Gitu. Dia ini datang bukan orang yang main-main, oke? Dia ini tidak suka, dia sangat transparan, ya. Terus kemudian ada Queen of Air. Sudahlah, ini kayaknya energi femininnya yang keluar ini karena dia ini kali ya, intuitif banget kali orangnya. Ini cenderung seperti orang-orang yang intuisinya kuat, kayak pembaca tarot, motivator, artis, musisi, pekerja seni yang intuisinya kuat kayak gitu ya. Kok udah nyebut baca tarot dulu, baca tarot banyak yang intuitif dong gitu ya. Kalau dia cukup intuitif, dia baca tarotnya pasti begitu smooth gitu ya, lancar. Nah, si Queen of Air ini menunjukkan dia
Nah, karena dia Queen of Water tadi begitu intuitif, Queen of Air-nya ini kayak dia cukup tegas dalam perasaan dia, yang lebih ke say no ke kamu. Oke. Bukan say no ke kamu, tapi beneran kayak dia belaga dingin kan, emang dia nggak lihat kamu gitu. Ya, dia cukup tegas, tapi dia karena jadi feminim, dia jadi lebih sopan ke dirimu gitu. Mungkin masih kayak welcome, mungkin masih kayak baik gitu ya. Oke. Tuh dia ada King of Fire yang ada hati di sini. Oke. Jadi dia seperti care, membuat kamu nyaman, membuat kamu tenang. Mungkin malah membuat kamu yang jadi baper, ya. Tapi sebenarnya dia nggak suka, gak ada perasaan gitu ya. He doesn't love you, bukan nggak care atau kayak emang dia nggak suka banget sama gue, benci sama gue, nggak benci. Soalnya nih ada nih orang-orang yang konsultasi dengan saya bilang, Kak emang segitunya banget ya dia nggak suka sama saya. Lah, memangnya kalau suka lawan katanya nggak suka? Ya enggak juga. Jadi ada antara kayak suka sebagai pasangan, tapi ada juga seperti suka sebagai teman. Ada juga perasaan netral. Kalau ini tuh netral gitu. Ya. Yang temenan juga ya biasa aja, tapi ini juga netral, tapi dia juga nggak anggap kamu teman baik, biasa aja gitu. Yang kamu lihat di saya ya itu yang terlihat, dia nggak menyimpan perasaan, nggak ada apa-apa, cuman dia cenderung kayak mungkin dia nggak ungkapkan, ya dia sebenarnya netral gitu, malah cenderung kayak nggak ngelihat kamu sebagai pasangan atau sebagai lover, tuh dia nggak lihat kamu seperti itu. Dan dia sepertinya tahu kamu ada rasa atau baper sama dia, atau kayak ada kepikiran soal dia, cuman dia nggak. Nah, di sini problemnya, dia itu gantung orangnya, jadi dia nggak mau ngomong juga. Mungkin karena sekali lagi dia nggak mau nyakitin. Ya, dia orangnya cukup adil, messenger of earth. Dia kayaknya banyak orangnya pinter gitu ya. Jadi karismanya kuat, orangnya pinter, sehingga dia datang, dia memberikan apa ya, affection atau perhatian. Dan dia kayak udah sekedar memberi perhatian aja, tapi itu kayak membuat kamu semakin baper aja gitu ya. Dia pinternya itu dia nggak menunjukkan kalau dia nggak suka sama kamu atau dia netral sama kamu ya. Cenderungnya netral sih ya, dia nggak menunjukkan perasaan nggak suka, tapi karena tahu kamu suka dengan dia atau ada feeling atau baper sama dia itu kayak mungkin menunjukkan perhatian gitu loh. Tapi dia nggak ada niatan PHP-in kamu. Tapi bisa juga sebenarnya nggak ada niatan PHP-in kamu, tapi sebenarnya ya ini mah udah bentuk PHP namanya. Ya. Saya geser sini biar kelihatan. Di sini ada Nine of Water. Jelas tuh, dia PHP-in kamu. Ya. Sengaja atau nggak disengaja? Sengaja main ini namanya. Tujuannya nggak ada tujuan apa, nggak ada untungnya buat dia sebenarnya. Tapi dia karena ya gimana ya? Ya so atuh namanya manusia ya gitulah, kadang dia nggak bisa memposisikan diri. Dia kan tahu kamu baper sama dia gitu, tapi ini dia perasaan terdalamnya itu dia dia netral nantinya gitu.
Ya, kalau kamu merasa dia seperti suka dengan kamu, jawabannya tidak. Dia netral. Tidak suka ke netral. Jadi antara perasaannya tidak suka itu bukan benci tapi ya tidak suka aja, atau dia netral dalam artian ya tadi yang nggak suka itu, ya gitu aja gitu ya. Validasinya di sini nih, abundance, six of bowls. Ya, validasinya ya dia lihat deh betapa dia itu care, tapi bentuk care-nya itu nggak seperti care yang naksir gitu loh sama kamu. Dia cuman kayak jagain kamu, mungkin ada apa dia mau bantu, mungkin kayak dia mau kasih informasi, share atau chat atau apa, tapi gitu doang ya, the word di sini. Jadi mungkin menurut saya nggak usah terlalu baper kali ya dengan orang kayak gini, karena dia menunjukkannya jelas kok ya, dia cool banget sama kamu. Cewek cool, cowok cool kadang-kadang malah lebih menarik ya. Memang kan, namanya yang itu malah lebih menantang kan. Terus di sini ada Three of Stones, creativity. Sepertinya ya, kalau saya lihat dia itu sudah menunjukkan banyak tingkah yang banyak tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia ini gak ada rasa sama kamu. Dan dia cukup kreatif dalam menunjukkan perasaannya dia ini. Dia seperti datang dan mungkin hanya kayak atau kayak pulang dulu ya, kalau habis chat oke gitu, atau mungkin tanda jempol doang gitu. Tapi kamu mungkin udah baper, dikasih jempol doang udah baper gitu. Saya juga gitu, saya wanita bisa kayak gitu juga, ya kan? Tapi ya gitu. Itu udah tanda-tanda dari dia. Four of Rose, rest. Nih, rest. Udah, ini validasi. Enggak ada perasaan terdalamnya malah netral banget, dan dia cenderung tidak maju, tidak mau mundur, pokoknya ya gini aja gitu. Tapi dia ini mungkin ada kasih perhatian yang menurut kamu lebih, sebenarnya itu kan perhatian lebih ya. Dia gak ada maksud apa-apa, tapi memang sebenarnya secara sadar dia tahu dia PHP-in kamu, tapi dia begini juga karena dia tahu kamu baper sama dia. Kayak gitu ya. Oke, ini general readingnya, bisa resonate bisa tidak. Semoga resonate, dan kalau emang resonate tolong banget berhenti baper sama dia. Oke. Kenapa dia gak mau nunjukin? Karena dia yakin, ya itu tadi, dia yakin kamu baper ya. Dia yakin dengan apa yang dia lihat, dia yakin dengan intuisi dia. Step out of your comfort zone. Okay. Step out of your comfort zone. Mungkin dia nggak mau sekedar, kan ya kadang kan bisa dengan mudah aja, sebenarnya bisa sih dia gitu ya, dia bisa dengan mudah aja bilang aku nggak suka kamu, atau aku nggak ada perasaan sama kamu gitu ya. Mungkin dia bisa dengan lantang nyatain itu, tapi dia masih cenderung untuk memilih tidak, dan cuman kayak menunjukkan aja gitu ya. Don't let pride get in your way. Mungkin dia nggak mau kelihatan kasar kali ya. Dia nggak mau kelihatan kasar, dia nggak mau kelihatan sombong, dia nggak mau kelihatan kayak wah banget kalau dia disenengin sama kamu. Jadi dia ya udah gitu doang. Gitu doang tuh apa, Kazi? Ya dingin, dingin, dia di sini dingin banget. The end of a tough cycle approaches. Ya, kayaknya akhir dari
akhir ini mungkin dirimu mampir ke video ini atau mampir ke channel Moonlight Affirmation dan bump atau sampai ke pilih kartu ini, ya, perasaan terdalam dia. Mungkin juga jika memang ini resonate, sudah waktunya mengakhiri. Ini kayaknya nanti bakalan ada akhir yang segera mungkin. Dan kalau emang berputar-putar di sini ya sebaiknya selesain aja, jangan diterusin lagi. Zee nggak melarang ya, perasaan orang siapa sih yang bisa larang gitu. Cuma sekali lagi pikirkan kembali, kalau memang berputar-putar di situ lebih baik tidak. Ya, seperti itu dari Zee. Semoga membantu. Senang banget bisa buat video pilih kartu ini atau podcast pilih kartu ini. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Seperti inilah perasaan terdalamnya dia. Zee harap resonate. Ya, terima kasih yang sudah like, subscribe, share, dan komen kalau resonate. Dan terima kasih yang sudah personal reading dengan Zee. Yang mau coba personal reading, boleh lihat di deskripsi ada nomor WhatsApp Zee. Zee pamit dulu, berbahagia selalu, dan ketemu lagi di pilih kartu atau video atau podcast Zee berikutnya. Bye-bye.